Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Nyuadi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yang tertulis kena air. Ini adalah handphone Vivo Y22. Untuk terakhir kalinya itu pelanggan bilang di bagian lensa kamera belakang itu terdapat masih ada sisa air atau seperti embun airnya. Jadi ada bagian air di dalam handphone ini teman-teman. Karena handphone ini habis kemasukan air, jadi tidak berani saya untuk menyalakan, apalagi untuk mengoneksikan atau kita coba untuk koneksikan menggunakan charger teman-teman. Jadi saran saya usahakan untuk handphone yang mungkin apabila kalian mendapatkan kerusakan yang sama, yaitu habis kemasukan air secara total, usahakan jangan sekali-sekali dijemur atau di blower atau diangin-anginkan, atau juga jangan sampai terhubung oleh listrik, apalagi dicoba untuk dikoneksikan menggunakan charger teman-teman. Jadi alangkah baiknya langsung dibongkar total, itu kalau saran saya teman-teman, yang tujuannya untuk agar lebih bisa mengetahui bagian area mana saja yang mungkin kemasukan air dan bisa bikin korosi atau konslet pada mesin. Oke, di bagian ini setelah saya bongkar untuk infonya, saya coba untuk cek dulu, kita koreksi, kita lepas dulu. Di bagian ini ada bagian kamera belakang yang ada sisa korosinya terlihat jelas. Jadi kita coba untuk buka semua di bagian kamera depan dan kamera belakang. Oke, perhatikan di bagian soket konektor kamera belakang, yaitu di bagian mesin dan juga di bagian fleksibel kameranya, ada korosinya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita cek di bagian ini ada fleksibel LCD, tidak ada korosi, dan di bagian ini ada fleksibel mainboard. Untuk fleksibel mainboard terdapat sisa korosi ya teman-teman, atau jamur. Nah, untuk di bagian ini kita lepas di bagian buzzer atau tutup bawah, yaitu di bagian papan chargernya. Kita lepas dulu di bagian soket fleksibel mainboard dan kita angkat papan chargernya. Oke, kita koreksi di bagian ini ada soket konektor charger dan beserta lubang handsfree. Untuk kondisinya cukup lumayan masih bersih, tidak terdapat korosi. Selanjutnya kita bersihkan sisa-sisa air yang ada di bagian handphone. Oke, di bagian ini kita bersihkan di bagian soket konektor atau lubang soket konektor chargernya. Setelah kita bersihkan di bagian papan charger, setelah itu kita cek di bagian mesin. Ini terdapat korosi ya teman-teman, yaitu di bagian soket konektor mainboard, dan juga ada korosi yang cukup lumayan parah, yaitu di bagian soket konektor pada kamera depan, maksud saya kamera belakang. Dan di bagian ini juga ada beberapa komponen yang masih ada korosi teman-teman. Oke, terlihat jelas masih ada sisa korosi di bagian komponen. Jadi saran saya seperti itu ya teman-teman, usahakan kalau handphone habis kemasukan air, usahakan dibongkar total dulu dan dicek satu persatu di semua komponen, yang tujuannya tidak terjadi konsleting atau short yang menyebabkan ada sebagian kerusakan pada fungsi handphone ini. Oke, kita bersihkan dulu dari sisa-sisa korosinya teman-teman, dengan hati-hati karena video ini sengaja saya percepat untuk mempersingkat waktu. Kalau kita menggunakan cairan pembersih dan juga kita membersihkan di bagian area sisa korosinya, usahakan saat kita membersihkan menggunakan sikat jangan terlalu keras ya teman-teman. Dan di bagian ini yaitu kita cek di bagian soket fleksibel pada kamera belakang. Oke, kita cek untuk di bagian soket konektor fleksibel kamera yang satunya ini sangat parah teman-teman, yaitu terdapat jamur dan sedikit agak hangus. Kita coba bersihkan dulu dengan hati-hati. Kita bisa melindungi lensa modul kameranya dulu, yaitu dengan cara menggunakan tisu atau stiker atau solasi, yang tujuannya agar tidak bikin
rusak pada lensa kamera atau bikin blur atau buram di bagian kameranya. Kita klik dulu di bagian kaki konektor yang hangus teman-teman. Oke, setelah kita klik, kita bersihkan. Kalau masih ada sisa korosi, kita coba bersihkan dulu atau kita klik dulu. Setelah itu kita coba bersihkan lagi, dan kita coba untuk perdekat lagi, yaitu untuk mengetahui bagian korosinya. Oke, untuk di bagian ini sudah saya coba untuk membersihkan dan saya kerik, tapi masih tidak maksimal atau kurang maksimal. Kalau pengerjaan seperti itu, kita langsung saja untuk melepas soket konektornya, yaitu dengan cara kita gunakan ujung gagang solder. Dengan cara fleksibelnya kita letakkan ke gagang soldernya dan kita angkat soket konektornya. Dengan hati-hati kita harus melapisi di bagian modul kamera dengan cara melindungi modul lensa kameranya agar tidak meleleh ataupun tidak bikin hasil kameranya kotor atau kusam ya teman-teman. Ada beberapa soket kaki konektor yang rusak, jadi kita harus menggantinya. Sedangkan untuk penggantinya itu tidak ada, saya gunakan cara alternatif, yaitu menggunakan soket fleksibel konektor dari fleksibel LCD Oppo kalau nggak salah teman-teman. Untuk serinya kalau nggak salah Oppo F7 atau Oppo A3s, saya lupa teman-teman. Yang penting saya mendapati di bagian soket konektornya itu hampir sama, namun agak panjang ya teman-teman, karena saya menggunakan yaitu soket konektor dari LCD. Sedangkan di bagian ini kita rapikan dulu, yaitu di bagian kaki pin soket yang ada di bagian fleksibel atau soket pada kameranya. Oke, kita klik dulu untuk menghilangkan sisa korosinya, dan kita gunakan flux sama timah cair, dan kita solder ulang di setiap kaki pin kaki yang rontok ataupun kaki pin yang hangus yang sudah kita klik tadi. Oke, setelah kita tambahkan tenol, kita bersihkan ulang, dan selanjutnya di bagian ini kita lepas untuk di bagian fleksibel bekas atau LCD yang sudah tidak terpakai. Saya manfaatkan untuk mengambil di bagian soket konektornya saja. Oke, setelah kita angkat soket konektornya, kita samakan dulu atau kita presisikan, karena untuk jumlah pin kakinya itu berbeda ya teman-teman. Untuk yang saya gunakan itu menggunakan cara alternatif kalau spare partnya tidak ada, jadi kita bisa menggunakan fleksibel bekas atau kanibalan yang tidak terpakai. Kita manfaatkan untuk mengambil soket konektornya, lalu kita ukur sesuai jumlah pin kakinya dan kita potong. Oke, setelah kita potong, kita presisikan seperti ini hasilnya ya teman-teman. Usahakan untuk jumlah pin kakinya harus disamakan, meskipun untuk di bagian ini tidak sesuai untuk di bagian bentuknya, namun hanya mirip saja teman-teman. Apabila ada spare part yang sudah sesuai, ya kita lebih baik menggunakan yang sudah sesuai tipenya. Jika tidak ada yang jual, kita harus terpaksa bikin ide kreatif sendiri untuk memanfaatkan spare part yang tidak terpakai atau mencari spare part dari bekas spare part yang kanibalan atau yang rongsokan teman-teman. Kita presisikan untuk proses pemasangan soket. Seperti biasa untuk pemasangannya menggunakan ujung gagang solder, dan setelah kita pasang kita bersihkan. Untuk di bagian ini kita bersihkan sisa-sisa fluknya. Sekali lagi saya ingatkan, untuk di bagian modul lensa kamera harus dilindungi menggunakan tisu beserta kita lapisi ulang menggunakan solasi anti ground ataupun anti panas. Setelah itu kita cek kondisi soketnya ya teman-teman. Untuk pin kaki konektornya itu sudah terpasang presisi atau belum. Jika sudah terpasang presisi, kita gunakan untuk di bagian ini saya menggunakan lem Korea atau lem Alteco, yaitu untuk pengaman di bagian samping, karena di bagian samping itu bekas potongan dari fleksibel soket LCD bekas ya teman-teman. Jadi saya menggunakan pin konektornya menggunakan dari fleksibel LCD bekas, saya potong. Oke, setelah kita kerjakan untuk menyelesaikan yaitu penggantian atau perbaikan pada soket konektor yang korosi atau putus pin pada jalurnya, terutama di bagian kamera belakang,
Sudah selesai, kita bersihkan ulang di bagian modul lensa kamera menggunakan tisu yang halus dan kita pasang kembali untuk di bagian kamera depan dan juga kamera belakang. Lanjut kita pasang fleksibel mainboard, fleksibel LCD dan juga soket konektor baterai, dan juga untuk di bagian ini papan chargernya kita pasang. Apakah handphone sudah bisa menyala dengan normal atau belum setelah kita selesai untuk mengerjakan, yaitu perbaikan, membersihkan sisa korosi dan juga perbaikan di bagian khususnya di bagian kamera belakang teman-teman, yang bagian soket konektornya itu ada pin sebagian 2 jalur atau pin kakinya itu ambrol. Oke, handphone sudah menyala dan kita coba untuk pengecekan lebih dalam. Oke, handphone sudah menyala. Untuk fungsi touchscreen-nya alhamdulillah masih bisa berfungsi dengan sangat normal ya teman-teman. Sebelum kita melanjutkan untuk pengecekan lebih dalam, yang terutama kita buka dulu di bagian fungsi kamera belakang. Oke, ini adalah hasil kamera belakang setelah kita memperbaiki di bagian soket konektornya, dan kamera depan juga bisa berfungsi teman-teman. Untuk di bagian fungsi kamera belakang alhamdulillah sudah sukses dengan hasil yang sangat bersih dan sangat jernih. Jadi untuk proses pengerjaan dari awal sampai selesai, karena kita menggunakan cairan pembersih ataupun juga yang bahaya itu menggunakan solder ya teman-teman, apabila kita mengerjakan salah sedikit bisa menyebabkan hasil kamera buram atau blur yang disebabkan oleh kepanasan oleh ujung mata solder ataupun saat kita mengerjakan penggantian pemasangan soket konektor fleksibel yang ada di bagian kamera. Oke, untuk pengetesan sudah selesai, jadi saya coba untuk langsung saja merakitnya karena semua fungsi masih bisa berfungsi dengan normal. Apabila masih ada sisa-sisa korosi untuk di bagian casing ataupun penutup mesin, jadi kita harus membersihkannya dulu. Oke, lanjut kita pasang skrup dan kita pasang di bagian backdoornya. Setelah kita rakit, kita coba untuk pengecekan ulang ya teman-teman, terutama di bagian fungsi sinyal dan juga fungsi dari pengisian charger atau pengisian daya baterai. Oke, sudah terkoneksi. Untuk pengisian daya baterai bisa terhubung, nanti bisa nambah berapa persen kita cek ulang. Oke, kita cek lagi di bagian fungsi kamera belakang. Masih bisa fokus, kita zoom, ini masih bisa berfungsi dengan sangat tajam dan sangat jernih teman-teman. Dan untuk di bagian kamera depan juga masih bisa berfungsi dengan sangat jernih. Kita coba alihkan kamera belakang di bagian mode potret, video ataupun pilihan lainnya, bisa berfungsi dengan sangat normal teman-teman. Alhamdulillah sudah sukses untuk pengerjaan, yaitu perbaikan Vivo Y22 yang kemasukan air dan ada problem di bagian soket konektor kamera, dan alhamdulillah untuk infonya bisa berfungsi dengan normal semua. Jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.